Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Takdir Cinta dimanapun Anda berada? Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru serta menegangkan untuk kita saksikan. Nah guys, kita langsung saja ke inti videonya, yang dimana saat ini ternyata Naimah pun sengaja mengajak Jo untuk bekerja sama, yang dimana saat ini Jo pun benar-benar begitu sangat gembira karena dirinya mengetahui jika keuangannya kini sudah mulai menipis ya guys. Dan saat itu juga dirinya tanpa basa-basi langsung menerima tawaran dari Naimah tersebut, karena Naimah pun mengetahui pastinya Jo pun bisa dan juga sanggup untuk mengambil pekerjaan tersebut. Dan saat ini Naimah pun mengetahui jika saat ini tentunya banyak sekali pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Jonathan, karena dirinya mengetahui itu semua dilakukan hanya karena Tami, termasuk dari dirinya mencoba menyewa apartemen. Itu semua dilakukannya hanya untuk menuruti semua kemauan Tami, walaupun hanya sekedar pura-pura. Dan setidaknya pekerjaan yang diberikan oleh Naimah terhadap Jo pun setidaknya bisa menambah sedikit penghasilan bagi Jo, yang dimana saat ini terlihat jika Jo pun begitu sangat merasa bahagia karena akhirnya Naimah pun bisa membantu dirinya untuk menambah penghasilannya sehari-hari. Walaupun sebenarnya Naimah bisa membaca pikiran dari Jo tersebut, dirinya sebenarnya merasa begitu kasihan terhadapnya, yang dimana dirinya walaupun sebenarnya masih mencintai Tami, namun dirinya harus berpura-pura menjalani hubungan tersebut bersama dengan Tami hanya karena keinginan Tami yang ingin membuat Hakim pun merasa cemburu. Namun di sini Naimah pun melihat jika Jonathan memang benar-benar sangat mencintai Tami dengan tulus. Namun sayangnya Tami sudah tidak mencintainya lagi, namun Jo pun rela melakukan hal apapun supaya Tami pun terlihat begitu sangat bahagia. Pengorbanan yang dilakukan oleh Jonathan tersebut membuat Naimah pun menjadi heran dan juga terharu, karena begitu sangat jarang dirinya menemukan laki-laki seperti Jo yang harus rela melihat wanita yang sangat dicintainya bersama dengan orang lain. Namun setelah itu Naimah pun mengatakan kepada Jo apakah Jo merasa bahagia menjalani hubungan seperti ini bersama dengan Tami. Namun saat itu Jonathan pun mengatakan jika dirinya pun memang merasa bahagia walaupun hanya sekedar berpura-pura saja mempunyai hubungan bersama dengan Tami. Namun dirinya pun mengerti itu semua dilakukannya hanya ingin membuat Tami pun merasa bahagia. Walaupun sebenarnya Naimah pun memang merasa begitu sangat kasihan dengan posisi Jo saat ini. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana saat ini ternyata Tante Indri bersama dengan Pak Wijaya pun akan segera mendatangi Hakim ke kantornya. Karena jelas saja jika Bu Indri pun benar-benar merasa tidak tenang jika saat ini Hakim pun malah menelantarkan Novia daripada harus bertanggung jawab atas kehamilannya. Dan Bu Indri pun mengira jika mereka berdua harus bertindak supaya Hakim pun mau kembali lagi bersama dengan Novia. Namun sayangnya ketika Pak Wijaya bersama dengan Bu Indri menemui Hakim di kantornya, ternyata Hakim pun tidak ada. Namun saat itu untung saja ada Iksan yang memberitahu jika ternyata Hakim saat ini telah disekor oleh pihak kantor karena kelalaian yang telah dilakukan oleh Hakim. Yang dimana saat itu Bu Indri mendengar pengakuan dari Iksan tersebut, dirinya merasa heran karena pasalnya Hakim adalah sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab dan juga pekerja keras. Namun akhirnya saat itu Iksan pun menjelaskan kepada Bu Indri dan juga Pak Wijaya jika saat ini Hakim sudah mulai teledor untuk mengerjakan pekerjaan kantor, sehingga atasannya pun saat ini langsung mensekor dari Hakim tersebut karena mereka menganggap jika Hakim terlalu lalai dengan pekerjaannya. Yang dimana saat ini Bu Indri mendengar penjelasan itu pun dirinya merasa heran dan dirinya pun bertanya kepada Iksan sejak kapan Hakim bisa berubah drastis seperti ini. Dan Iksan juga menjawab ya guys, jika Hakim berubah seperti ini semenjak dirinya pun mengenal Tami. Dan mendengar hal itu pun Bu Indri semakin kesal kepada Tami karena dirinya menganggap jika kedatangan Tami di kehidupan Hakim membawa pengaruh buruk yang begitu sangat besar. Walaupun saat ini Iksan pun mengatakan mungkin
saat ini hakim sedang banyak masalah bersama dengan Tami ataupun yang lainnya, sehingga membuat hakim pun banyak sekali kesalahan di kantornya. Dan saat ini juga Pak Wijaya pun memang benar-benar merasa jika hakim saat ini memang sudah berubah ya guys. Dan apalagi saat ini Bu Indri terus saja mendesak Pak Wijaya supaya mereka pun sengaja mengajak hakim untuk menemui keluarga Novia dan membicarakan masalah kandungannya tersebut. Namun setelah Pak Wijaya pun mendengar penjelasan dari Iksan tersebut bahwa benar apa yang dikatakan oleh Bu Indri, bahwa Tami memang membawa pengaruh buruk bagi kehidupan hakim. Selain Tami menghancurkan rumah tangganya bersama dengan Novia, dan kini pun Tami harus menghancurkan kehidupan anak mereka yaitu hakim. Apalagi saat ini mereka pun mengetahui jika hakim begitu sangat cinta mati kepada Tami. Namun mereka pun kini sudah melihat jika Tami ternyata menolak lamaran dari hakim tersebut, sehingga membuat kehidupan hakim pun sepertinya semakin hancur. Dan inilah jalan yang begitu sangat mempersulit bagi Bu Indri dan juga Pak Wijaya untuk membujuk hakim segera bertemu bersama dengan keluarga Novia. Yang dimana saat ini Iksan pun meminta maaf karena dirinya telah membeberkan semua rahasia hakim yang selama ini ternyata belum juga diketahui oleh kedua orang tua hakim. Namun saat itu Iksan mengatakan walaupun dirinya sudah memberitahu hakim beberapa kali untuk tidak terlalu dekat bersama dengan Tami, namun nyatanya hakim pun tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh Iksan, apalagi perkataan dari Bu Indri dan juga Pak Wijaya. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya, yang dimana saat ini Novia pun begitu sangat nervous karena dirinya tahu pastinya Jepri saat ini membawa dirinya ke sebuah taman untuk membicarakan masalah USG ataupun kartu USG yang saat itu sempat terjatuh di mobil Jepri. Dan saat ini terlihat jika Novia pun begitu sangat gugup ya guys, karena dirinya bingung harus mengatakan hal apa kepada Jepri. Apalagi dirinya begitu sangat malu ketika Jepri pun sudah mengetahui tentang kehamilannya tersebut. Dan saat itu juga Jepri pun langsung mengatakan kepada Novia bahwa dirinya ingin memberikan sesuatu kepada Novia dan mengatakan jika kartu tersebut terjatuh di mobilnya. Yang dimana saat itu Novia pun begitu sangat malu ya guys ketika melihat kartu tersebut dipegang oleh Jepri. Dan saat itu Jepri pun yang berusaha menenangkan hati Novia, mengatakan apakah langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Novia untuk menjalani hubungannya bersama dengan hakim ke depannya. Namun saat itu juga Novia pun mengatakan jika sampai kapanpun Novia tidak akan pernah menyuruh hakim untuk bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut. Karena rasa sakit hati Novia itulah yang membuat dirinya tidak mau jika sampai hakim pun ikut campur dalam kehamilannya itu. Dan Novia pun mengatakan kepada Jepri jika dirinya sudah berjanji bersama dengan kedua orang tuanya akan merawat bayi ini dengan baik-baik tanpa ikut campur dari hakim. Dan saat itu juga terlihat jika Jepri pun mengenal sifat Novia dan dirinya pun benar-benar mengetahui apa yang sebenarnya yang saat ini dirasakan oleh Novia. Dan dirinya pun bisa mengerti jika kehidupan Novia saat ini benar-benar hancur karena ulah hakim. Nah guys, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron Takdir Cinta yang Kupilih. Yang tentunya Mimin sarankan juga jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.